Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurlah anakku sekalian, bagaimana kalian kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa kembali kepada aktivitas sebagaimana biasanya dan Allah segera mengangkat musibah yang sedang melanda negeri kita ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya sekalian, kita lanjutkan lagi pembahasan kali ini, itu masih temanya dengan masalah waris ya, pembagian waris, dan ini merupakan ilmu yang sangat penting sekali ya, yang perlu kita dan kalau bisa wajib dipelajari ya oleh kita semua, karena salah satu ilmu yang hukumnya ya memiliki kewajiban untuk dipelajari, yaitu ilmu faraid, ilmu pembagian waris, karena sangat berguna sekali bagi keluarga kita ya, apalagi yang berkaitan dengan akan dilakukannya pembagian waris ya. Ya tentunya semua nanti ya ada mengharapkan warisan atau sebagainya ya, kita biar tahu sebetulnya berapa bagian kita ya, berapa jatah kita baik anak laki-laki maupun perempuan dalam hal pembagian waris jikalau ada hartanya untuk diberikan waris. Kalau tidak ada harta untuk diberikan waris, jangan harap ya. Tuh. Nah sekalian, Bapak tampilkan sebuah bagan ya, yaitu tentang kompilasi hukum Islam tentang pembagian waris. Ini bagiannya ada sebabnya atau hubungannya. Ada pertama sebab perkawinan, yang kedua ada sebab nasab atau hubungan darah. Ahli warisnya ada istri atau janda, suami atau duda, itu karena ada sebab hubungan perkawinan. Tapi kalau hubungan nasab, hubungan darah, pasti ada anak perempuan, anak laki-laki, ayah kandung, ibu kandung, saudara laki-laki atau perempuan seibu, saudara perempuan kandung atau seayah, saudara laki-laki seterusnya. Ini merupakan bagiannya ya. Ada syaratnya, ada peran harta warisnya berapa, dasar hukumnya dari mana, ada Al-Quran, hadis, dan pasal kompilasi hukum Islam ya. Nah baik sekalian, di sini yang di dalam bagian ini ada istri atau janda ya, itu hubungan perkawinan ya, ada suami atau duda. Nah syaratnya bagi si istri atau janda, dia syaratnya dia akan mendapatkan 1/4 bila tidak ada anak atau cucu. Tapi si istri ini akan mendapatkan 1/8 jika ia memiliki anak atau cucu. Nah dasarnya An-Nisa ayat 12 dalam pasal kahainya ayat 180. Yang kedua suami atau duda ya, dia seorang suami itu akan mendapatkan bagian setengah bila tidak memiliki anak atau cucu. Akan tetapi kalau seorang suami ini memiliki anak atau cucu, maka bagiannya 1/4. Mana dasarnya? An-Nisa ayat 12, pasal KHI-nya 179. Lalu sekarang sebab hubungan nasab atau hubungan darah ya, hasil perkawinan di sini nih ya. Yang pertama anak perempuan. Jika anak perempuannya sendirian, maka tidak ada anak dan cucu lain, maka dia akan mendapatkan setengah. Nah, dasarnya An-Nisa ayat 11 ya, dan pasal KHI-nya 176. Dan dua atau anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki ya, tidak ada anak laki atau cucu laki-laki, maka bagiannya 2/3 ya, 2/3. Sama An-Nisa ayat 6 ya. Kalau anak laki-laki sendirian ya, atau bersama anak atau cucu lain laki atau perempuan, maka anak laki-laki ini merupakan asobah ya, sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain ya, asobah.
Maka keterangan pembagian anak laki-laki dan perempuan 2:1, jadi lebih besar daripada bagian anak laki-laki ya. Tuh. Dengan dalilnya An-Nisa 11 dan hadis nomor 01. Pasal K-nya 176. Ayah kandung ini bila tidak ada anak, maka bagiannya 1/3. Tapi kalau dia punya anak, maka bagiannya 1/6. Ya. Nah, ibu kandung bila tidak ada anak atau cucu, tidak ada 2 saudara atau lebih dan tidak bersama ayah kandung, maka bagiannya 1/3. Tapi kalau ada anak bersama ayah, maka bagiannya 1/6 ya. Jadi kalau ada dua-duanya, ayahnya masih ada, ibunya masih ada, maka ayahnya dapat 1/6, ibunya dapat 1/6 ya. Tapi kalau dia tidak ada anak atau cucu, tidak ada 2 saudara atau lebih, tetapi bersama ayah, maka bagiannya 1/3. Dari sisa sudah diambil istri janda atau suami atau duda. Terus, saudara laki-laki atau perempuan seibu sendirian, tidak ada anak, cucu dan tidak ada ayah kandung, maka bagiannya 1/6 ya. 2 orang lebih atau tidak ada anak atau cucu dan tidak ada ayah kandung, maka bagiannya 1/3 ya. An-Nisa ayat 12 dalam pasal kayaknya ayat 181 ya. Saudara perempuan kandung atau seayah sendiri tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah kandung, maka bagian setengah ya. Nah, kalau saudara laki-laki sendirian atau bersama saudara lain, maka asobah sisa seluruhnya. An-Nisa ayat 12 dalam pasal K-nya ayat 182. Oke. Berikutnya Bapak juga menggambarkan sebuah bagan ahli waris, di mana di sini itu ahli waris kaum laki-laki ya. Di sini itu ada ahli waris kaum perempuan yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya. Tinggal kalian baca lagi, di mana yang dibulatkan ini adalah merupakan ahli waris utama ya. Yang paling 1, 2 ini merupakan suami istri tadinya. Ya, ke bawah ini anak ya, cucu. Nah, ke atas itu ayah ibu, terus ke atas lagi ada nenek ya. Ke samping ini ada paman kandung, paman seayah gitu ya. Terus ada saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah gitu ya. Saudara laki-laki sekandung, laki-laki seayah. Dan di sini adalah merupakan bagan. Jadi gimana jalurnya ketika seseorang akan mendapatkan waris. Dan tak lupa ada berlakunya hijab ya, hijab hirman, hijab dan sebagainya itu berlaku. Artinya berlaku ketika seorang ahli waris umpamanya meninggal dia punya anak ya, maka yang lainnya akan terhijab ya, saudara kandung terhijab, cucu terhijab ya, paman seayah terhijab. Nah, apabila juga ada ayah, masih ada ayah ibu, maka kakek pun terhijab. Itu ada sistem hijab terhalang. Tuh. Nah, saat untuk mendapatkan warisan, ya pertama ya tidak ada hijab atau penghalang. Tuh. Yang hijab, masalah hijab sudah Bapak jelaskan di pertemuan pertama ya, itu tolong dibaca lagi. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi, ya tuh, pokoknya ya akan menerima warisnya dan meninggal dunia, maka tidak mendapatkan ya. Terus ahli waris masih hidup, nah, itu maka tadi berkaitan dengan masalah hijab juga. Yang kedua, sebab tidak menerima warisan, murtad. Dia berpindah agama kepada agama lain, maka dengan jelas di situ terputus ya secara secara hukum tidak mendapatkan warisan ya. Pokoknya ada salah satu orang anak di dalam keluarga itu berpindah agama, maka anak tersebut tidak mendapatkan bagian warisan. Yang kedua, membunuh itu baik disengaja, tidak sengaja sebagainya, maka seseorang apabila terlibat pada kriminal pembunuhan itu, maka orang tersebut tidak mendapatkan warisan ya. Kenapa demikian? Karena secara hukum membunuh itu ya, dia harus di dalam hukum Islam maka harus dikisos lagi, dibunuh lagi. Jikalaupun tidak dibuat, artinya si keluarga korbannya mengampuni, maka kena denda. Bisa jadi bagian warisannya untuk membayar denda ya. Dan tidak sedikit dendanya itu. Yang kedua, perbudakan, maka seorang perbudakan tidak mendapatkan warisan ya.
Yang ketiga, yang keempat itu perzinahan. Anak seorang apa namanya anak yang hasil zina, ya, maka dia tidak mendapatkan warisannya. Tuh, umpamanya ada seorang hamil di luar nikah, setelah itu dia menikah, lalu si anak itu lahir karena anaknya itu eh, hasil perbuatan di luar nikah, maka dari seorang bapak tidak bisa mewariskan, ya, tidak bisa mewariskan kepada anak tersebut khusus dari ibunya, karena tidak apa namanya binnya pun tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya itu, dan si anaknya pun tidak bisa mewarisi bapaknya, ya gitu ya. Terus li'an itu sudah Bapak jelaskan di materi tentang nikah, ya, nikah. Tolong kalian dibuka lagi apa itu li'an. Terus sebab-sebab menerima warisan, ada sebab nasab tadi, ada sebab pernikahan, ada sebab wala, ya. Sudah Bapak jelaskan di pertemuan pertama, jadi sekarang itu lagi. Ini contoh kasus pembagian waris, ya. Jadi seseorang meninggal dunia meninggalkan hartanya sebesar 180 juta. Ahli warisnya terdiri dari istri, ibu, dan dua anak laki-laki. Ya. Nah, maka istri bagiannya karena dia punya anak bagiannya 1/8, ya. Ibu itu karena dia punya anak bagiannya 1/6, dan dua anak laki-laki disebut dengan asobah, ya. Maka jenazah penyebutnya adalah KPK dari 8 dan 6 adalah 24. Maka seperti contohnya 1/8 kali 24 di KPK, ya, dikali 180 juta, maka bagian istri adalah 22.500.000. Nah, bagian ibu 1/6 kali 24 KPK-nya kali harta yang tinggalkan, maka bagiannya 30 juta. Maka sisanya merupakan bagian seluruhnya anak, dua anak laki-laki, maka masing-masing dia mendapatkan 63.750.000. Nah, itu perhitungan contoh hitungan waris. Ini sebetulnya ada aplikasi yang cukup mudah, ya, yang bisa kita akses di online secara online, perhitungan waris secara online itu sangat mudah sekali bagi kita sekarang. Oke, itu saja sekalian yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, bisa dipahami, ya. Nanti kalau dia kurang jelas, mau pertanyaan silahkan datang saja langsung ke sekolah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.